Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, yaitu melanjutkan tafsir surat-surat pendek ya. Kita masuk ke surat At-Tin. Surat At-Tin. Surat At-Tin ini memiliki nama lain yaitu surat Wat-Tini ya, surat Wat-Tini. Jadi ada tambahan wawunya sebagaimana permulaan ya daripada surat ini, yaitu surat atau permulaan daripada surat ini Wat-Tini waz-Zaitun. Dan surat Wat-Tini ini banyak daripada para ulama yang menamakannya dengan apa? Dengan demikian. Walaupun yang ma'rufnya di kita adalah surat At-Tin. Dan surat At-Tin ini jumhur ulama mengatakan Makkiyah ya. Jadi surat At-Tin adalah surat Makkiyah menurut mayoritas para ulama. Makkiyah itu apa? Makkiyah sebelum hijrah. Yang diturunkan sebelum hijrah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Jadi Makkiyah itu artinya adalah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan dalil bahwasanya surat ini adalah Makkiyah adalah di ayat yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, yaitu apa? Negeri Makkah. Karenanya surat ini disebut ya dengan surat Makkiyah. Kemudian topik pembahasan yang ada dalam surat At-Tin ini adalah mengenai tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ini merupakan apa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian setelah itu manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mensyukuri nikmat, kemudian dia memperbanyak ibadah dan beramal saleh sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Golongan yang kedua adalah apa? Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, jadi ini topik daripada surat At-Tin, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-Tini waz-Zaitun, demi buah tin dan zaitun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat At-Tin ini dengan sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk apa? Sumpah atas nama makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya bebas ya bersumpah atas nama makhluknya. Adapun kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Jadi kita ketika bersumpah untuk menekankan sesuatu, maka kita harus bersumpah atas nama Allah. Demi
Allah. Nggak boleh kita mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh, karena termasuk daripada apa? Kesyirikan. Jadi nggak boleh kita mengatakan demi Ka'bah. Tapi kalau kita mengatakan demi Robnya Ka'bah, boleh atau tidak? Boleh. Ya, demi Robnya Ka'bah boleh. Tapi kalau demi Ka'bahnya saja maka tidak boleh. Demi malaikat boleh atau tidak? Tidak boleh. Harus atas nama Allah. Ya, kita ketika sumpah harus atas nama Allah. Ya, demi Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah atas nama makhluknya menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut istimewa. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, maka makhluk tersebut pasti apa? Istimewa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Buah tin, wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin ini merupakan buah yang sangat apa? Istimewa. Bahkan Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa buah tin ini merupakan buah yang paling mirip dengan buah-buahan yang ada di surga. Jadi buah tin itu merupakan buah yang paling mirip dengan buah-buahan yang ada di surga. Karena ciri-ciri daripada buah-buahan yang ada di surga itu adalah gampang diambil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qutufuha daniyah. Yaitu apa? Sangat rendah sehingga gampang untuk apa? Diambil. Nah, ada yang pernah lihat buah tin belum, Pak? Pohon tin. Punya ya. Buahnya di mana, Pak? Di atas atau di bawah? Ya, di bawah, bahkan sampai kadang nempel-nempel tanah. Ya, di bawah gampang untuk apa? Dipetik. Enggak seperti buah kelapa. Ya, kadang harus apa? Naik ke atas, dan tidak sembarangan orang yang bisa ngambil apa? Buah kelapa. Kemudian ciri yang kedua daripada buah-buahan yang ada di surga itu adalah langsung dimakan. Enggak ada yang dibuang. Kalau kita mau menikmati mangga harus dikupas dulu, benar, dikupas, kemudian ya dimakan, ternyata masih ada apa? Bijinya, ya dibuang. Jadi nggak bisa dinikmati semua. Tapi kalau buah tin itu bisa langsung apa? Dimakan dan tidak ada yang dibuang, tidak ada kulitnya yang harus apa? Yang harus dibuang. Maka buah tin ini buah yang sangat istimewa ya, sehingga buah ini merupakan buah yang paling mirip dengan buah-buahan yang ada di surga. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah zaitun. Nah, ini buah yang lebih hebat lagi. Buah zaitun itu buahnya bisa apa? Dimakan. Ada yang pernah makan buah zaitun, Pak? Belum ya? Tapi yang paling sering kita manfaatkan daripada buah zaitun ini apa? Minyaknya. Minyak zaitun merupakan minyak yang terbaik ya. Bisa digunakan apa aja. Bisa untuk kulit ya. Kemudian diminum juga bisa. Buat goreng bakwan bisa atau enggak, Pak? Bisa. Nggak kemahalan ya. Bisa buat apa aja ya. Minyak zaitun ini banyak fungsinya. Dan juga merupakan apa? Merupakan obat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya ketika bersumpah dengan makhluknya, maka pasti makhluk tersebut memiliki apa? Keistimewaan. Kemudian yang kedua, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa turi sinin." Demi bukit apa? Tursina, ya, bukit Sinai. Ini bukit apa keistimewaannya? Bukit Sinai ini apa keistimewaannya, Pak? Tursina, ya. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali ya menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa, tempatnya di mana? Yaitu di Bukit Sinai ini. Ya, Tur Sina, yang dikenalnya dengan apa? Tur Sina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadzal baladil amin." Demi negeri yang aman ini, yaitu negeri apa? Negeri Mekah. Nah, negeri Mekah ini keistimewaannya apa? Tempat diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan negeri yang sangat aman dan merupakan negeri haram, ya. Sebagaimana ya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah." Sesungguhnya aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan apa? Mekah. Jadi Mekah ini negeri haram. Haram itu maksudnya apa? Suci, ya, dihormati, sehingga nggak boleh berburu di Mekah, nggak boleh yang melakukan kemaksiatan di Mekah, nggak boleh kita ya membunuh, menumpahkan darah. Sehingga di zaman dahulu ini negeri Mekah ini haramnya sudah sejak apa? Zaman jahiliyah sudah apa? Haram, benar nggak Pak? Karena Mekah ini diharamkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sejak zaman jahiliyah, orang-orang sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat menghormati negeri apa? Mekah. Sehingga disebutkan bila ada orang bunuh ayah orang lain, anaknya ingin balas dendam, kemudian orang ini sembunyi di Ka'bah, maka dia tidak akan berani apa? Membunuhnya. Jadi nggak boleh seorang itu apa? Menumpahkan darah di mana? Di Mekah. Karena Mekah ini negeri apa? Haram, tidak boleh berburu, tidak boleh ya membunuh dan kemaksiatan yang lainnya. Dan negeri ini merupakan negeri yang aman, ya. Sehingga yang ikut merasakan keamanannya itu juga apa? Hewan-hewan itu kan seperti burung merpati, burung dara. Itu kalau di Mekah, Madinah seolah-olah tidak pernah takut dengan apa? Manusia. Jadi usir sedikit mereka terbang, nanti apa? Balik kembali. Apalagi kalau kita bawa apa? Makanan. Mereka akan kumpul, merasa apa? Merasa damai, tinggal apa? Tinggal di tempat tersebut. Jadi negeri Mekah ini merupakan negeri yang aman. Bahkan seorang ketika dia punya niat buruk untuk negeri Mekah, artinya dia punya niatan, kalau saya nanti pergi ke Mekah, saya pengen melakukan kezoliman, pengen mencuri, atau pengen membohongi jamaah haji. Jadi niatnya pergi ke Mekah itu sudah apa? Berbuat kezoliman. Baru niat aja, kalau di negeri Mekah dia sudah mendapatkan apa? Dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nuziquhu min adzabin alim." Barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan kezaliman ya di negeri Mekah, maka kami akan berikan kepadanya apa? Azab yang pedih. Jadi seorang ketika dia punya niatan baru mau berangkat misalkan dari Indonesia mau ya ke sana, itu memang tujuannya adalah untuk menipu TKI, TKW, atau nipu jamaah haji. Kadang orang-orang pergi ke sana tujuannya memang untuk apa? Untuk nipu. Misalkan jualan kambing untuk jamaah haji, tapi kambingnya tidak apa? Disembelih. Bisa nggak Pak? Seperti itu Pak? Bisa. Banyak ya kejahatan demikian itu apa? Banyak. Makanya kadang kepala travelnya itu ketika sudah mengumpulkan kambing untuk disembelih di satu orang, itu nanti apa? Ikut lihat ya penyembelihannya, jadi foto ya, untuk memastikan kambing itu apa? Disembelih. Tapi paling yang disaksikan berapa? Benar nggak? Apa ya semua jamaah yang dia bawa kemudian satu sembelih dua ya. Jadi bisa jadi kalau orang itu dia memang otaknya jahat, ya yang disaksikan aja yang apa? Disembelih. Selebihnya apa?
dijual kembali kepada jamaah haji yang lainnya. Ya. Jadi kalau orang-orang dia memang niatan buruk pergi ke Mekah, baru niat aja sudah apa? Sudah ya berdosa. Apalagi sampai niat buruknya tersebut apa dilaksanakan, maka semakin besar apa dosanya. Ya, jadi negeri Mekah ini adalah negeri yang aman, negeri yang aman. Oleh karenanya ketika ada barang kita yang hilang di Mekah, terkadang itu ketemu, karena mereka ini sebenarnya di Masjidil Haram itu ada kantor tempat barang-barang hilang. Jadi kalau kita ada barang berharga kita yang jatuh, yang hilang, kita lapor aja ke sana. Ya, kemudian tinggal nomor telepon. Kalau barang itu nanti ada yang mengembalikan, kita akan apa? Ditelepon. Jadi saya pernah bawa jamaah umroh, kemudian jamaah ini nggak tahu, dia wirawiri hotel masjid itu ternyata bawa uang kurang lebih 10 juta. Ya, ditaruh di amplop, dia bawa. Ternyata amplopnya ini jatuh. Kemudian dia lapor ke kita kalau uangnya sekitar 10 juta itu jatuh di sekitar Masjidil Haram. Kita pergi ke kantor itu laporan, kemudian taruh nomor telepon, besoknya ditelepon. Ya, kalau uangnya itu sudah apa? Sudah ada, silahkan diambil. Ya, ini menunjukkan bahwasanya negeri ini adalah negeri yang aman. Bahkan tadi ya tidak ada pembunuhan. Namun negeri ini pernah dihalalkan oleh Allah. Jadi Mekah ini negeri haram, tapi pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat saja untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kan nggak boleh bunuh orang di situ. Ya, karena negerinya apa? Haram. Tapi negeri ini pernah dihalalkan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya sesaat, yaitu ketika Fathu Mekah. Ya, ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ya, bunuhlah Abdullah bin Khattab meskipun dia sembunyi di balik sitarnya apa? Ka'bah. Jadi sekitar ada 10 orang yang diizinkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh meskipun mereka ini apa? Sembunyi di sekitar, ya, di balik Ka'bah. Jadi boleh untuk apa? Dibunuh. Di antaranya Abdullah bin Khattab. Di antaranya juga ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini sebelum masuk Islam, dia tadinya mau dibunuh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena permusuhannya yang begitu sengit kepada Islam, sehingga diizinkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh meskipun sembunyi di balik apa? Ka'bah. Namun Ikrimah ini akhirnya kabur, dia pergi. Kemudian istrinya datang kepada Nabi minta supaya suaminya dimaafkan, dan dimaafkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya Ikrimah masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi Ka'bah ini negeri yang haram, pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hanya untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan hanya sesaat saja. Setelah itu Mekah kembali apa? Menjadi negeri yang haram. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya dengan berapa makhluk, Pak? Dengan berapa? 3 atau 4? 4 ya. Ya. Dengan buah tin, zaitun, kemudian ya Sinai, ya. Kemudian apa? Makkah. Pendapat yang lain dari kalangan ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 ya dalam surat ini. Jadi bukan 4. Kira-kira di mana, Pak? 3-nya itu apa? 3-nya. 3-nya itu adalah ayat yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Paham ya, Pak ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Karena ayat-ayat selanjutnya itu bercerita tentang apa? Tempat.
Maka ayat yang pertama ini juga tepat bila kita ya tafsirkan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpahnya dengan apa? Tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Kira-kira di mana tumbuhnya tin dan zaitun? Di Mekah atau Madinah? Di mana? Di Palestina, di negeri Syam. Jadi buah tin dan zaitun tidak dikenal sebagai buah-buahan Hijaz. Hijaz itu apa? Hijaz itu nama lain daripada Mekah dan Madinah. Jadi buah tin dan zaitun dikenal sebagai buah yang tumbuh di negeri Syam, yaitu Palestina, ya Syria, ya Suriah, kemudian Lebanon. Ini adalah negeri apa? Syam, tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Kira-kira apa istimewanya negeri Syam? Jadi kita sebutkan Allah ketika sumpah dengan makhluknya itu makhluknya tersebut pasti apa? Istimewa. Kira-kira apa mulianya atau istimewanya negeri Syam? Ada Masjidil Aqsa. Lainnya apa, Pak? Apa? Tanahnya subur. Apa? Diberkahi. Kira-kira apa lagi? Mulianya atau istimewanya negeri Syam ini adalah tempat diutusnya banyak para nabi. Ya, nabi-nabi Israel itu banyaknya apa? Diutusnya di negeri Syam. Dan nabi yang terakhir adalah apa? Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ya ayat yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun, yang mana negeri Syam tempat diutusnya banyak nabi dari apa? Bani Israel. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ayat yang kedua, Waturi sini adalah Bukit Sinai, tempat apa? Tempat di mana diturunkannya wahyu ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah negeri Mekah, tempat diturunkannya wahyu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus ya memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya para nabi itu agamanya satu. Ya. Agamanya apa? Satu, yaitu apa? Islam. Artinya Islam itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun syariat mereka yang berbeda-beda. Tapi tujuan mereka ketika berdakwah itu satu, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun syariat mereka ini apa? Berbeda-beda. Syariat Nabi Musa sama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Berbeda. Syariat Nabi Musa itu disebutkan dalam Al-Qur'an kalau mereka ya umatnya Nabi Musa melakukan dosa, cara taubatnya bagaimana? Cara taubatnya gimana, Pak? Bunuh diri, ya. Setelah mereka taubat kemudian apa? Bunuh diri. Tapi kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita sebagai umatnya cukup apa? Taubat. Kalau kita melakukan dosa, ya apa? Kita taubat. Melakukan dosa lagi apa? Taubat lagi. Kalau syariat Nabi Musa kita terapkan, bisa habis umat Nabi apa? Muhammad. Benar nggak, Pak? Tiap hari, detik melakukan apa? Dosa. Maka ini kemudahan ya dari ya syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang kepada apa? Umatnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian juga. Artinya rasul itu apa? Manusia seperti apa? Seperti kita. Hanya saja beliau ini apa? Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Tapi beliau dasarnya apa? Manusia. Untuk memudahkan dalam berinteraksi. Jadi rasul bukan dari kalangan apa? Malaikat. Kalau dari kalangan malaikat kan kita nggak bisa lihat, sehingga kita susah untuk apa? Berinteraksi.
Sehingga Allah utus Rasul dari kalangan manusia supaya kita bisa apa? Berinteraksi dengannya. Azizun alaihi ma'anitum, merasa berat terhadap penderitaan umatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terasa berat kalau umatnya itu apa? Kesusahan. Sehingga dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatnya mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua pilihan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih yang paling mudahnya selama itu tidak ada apa? Dosa. Jadi dipilih oleh Nabi yang paling apa? Yang paling mudahnya. Jadi itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syariat yang beliau bawa adalah syariat yang mudah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluknya, ya, di sini dengan 4 makhluk atau dengan 3 makhluknya, Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin menekankan, yang namanya sumpah itu kan untuk menekankan apa? Sesuatu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin tekankan? Yaitu laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik apa? Penciptaan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik penciptaan. Kita berbeda dengan apa? Hewan. Hewan itu meskipun jalannya berdiri ya, itu nggak bisa tegak, mesti apa? Agak bungkuk. Tapi manusia bisa jalan dengan apa? Dengan kedua kakinya, dengan tegak. Ya. Kemudian manusia kalau makan itu pakai tangan. Kalau hewan makannya pakai apa? Langsung apa? Pakai mulutnya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat apa? Sangat indah penciptaannya. Kemudian ya manusia itu punya akal, sedangkan hewan itu tidak punya apa? Akal. Hewan banyak yang cerdas, tapi ya tidak secerdas apa? Manusia. Tidak secerdas apa? Manusia. Kita kalau melihat hewan bisa hitung-hitungan 1 + 2 sudah apa? Kagum, benar nggak Pak? Manusia lebih daripada itu apa? Bisa. Cuma kita kan hebat sekali nih hewannya. Padahal dirinya sendiri apa? Lebih apa? Lebih hebat daripada hewan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri-diri kalian coba kalian apa? Perhatikan bahwasanya banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada apa? Kepada kita. Mata saja itu berapa sarafnya Pak? Kira-kira ada berapa sarafnya mata? Berapa? Jutaan. Sekitar 20 juta ya. Ada 20 juta apa? Saraf. Dengan saraf itu kita bisa bedakan antara merah, putih, ya, hitam, abu-abu. Ya. Hanya saja kita nggak diberi saraf untuk bisa melihat malaikat, untuk bisa melihat apa? Jin demi kemaslahatan. Seandainya kita bisa lihat jin, mungkin kita nggak berangkat ke masjid, benar nggak Pak? Baru keluar, wah, ada nggak ya, pandang pemandangan yang tidak apa? Tidak enak. Dengan itu kita tidak apa? Saraf yang banyak ini tapi tidak diberikan saraf oleh Allah, kita bisa melihat apa? Malaikat dan jin. Tapi ayam diberikan saraf oleh Allah untuk bisa melihat apa? Malaikat. Kemudian ya, anjing diberikan saraf oleh Allah untuk bisa melihat apa? Jin. Makanya kalau ayam berkokok tandanya melihat apa? Malaikat. Tapi kita manusia meskipun saraf kita ini banyak, tidak diberikan saraf untuk bisa melihat apa? Malaikat dan jin. Dan andai kata saraf itu ada yang rusak 1, 2 saja sudah mempengaruhi apa? Pandangan kita. Bahkan ada, saya punya teman ya, la qadarullah, seorang hafal Quran, kemudian beliau mengalami kecelakaan. Dan pas kecelakaan itu ya akhirnya matanya menjadi apa? Buta. Berobat ke sana kemari, ke Malaysia, semua dokter angkat tangan. Ini saraf-sarafnya sudah tidak bisa apa? Diperbaiki kembali, sehingga matanya terbuka tapi tidak bisa apa? Melihat. Sehingga orang mengira dia ini tidak apa? Tidak buta, padahal apa? Sudah tidak bisa melihat. Bahkan ada juga orang ketika dia bangun dari tidur ya, kok gelap, dia tanya sama teman-temannya, mati lampu ya? Enggak kok, ini nyala. Ya, jangan bercanda kalian, benar ini nyala.
ternyata dia pas bangun itu sudah tidak bisa melihat. Maka kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Diletakkan jantung itu di dalam, ya, hidung itu ya di muka. Coba kalau ada orang yang hidungnya di perut, kira-kira gimana, Pak? Nggak indah sama sekali, ya. Telinganya di kaki, nggak indah sama sekali. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling indah, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Karenanya ketika ada seorang, ya, ini diceritakan dalam tafsir Ustaz Firanda, ya, juz 30, dikisahkan tentang seseorang yang memiliki istri yang sangat cantik, ya. Jadi dia sangat sayang sama istrinya, ya. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, saking sayangnya dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, andai kata engkau kalah cantik dengan rembulan, maka aku talak kamu dengan talak 3. Ya, talak 3 langsung kepada istri itu jatuh atau enggak, Pak? Jatuh. Langsung jatuh, ya. Talak 3 kepada istri itu langsung jatuh 3 talak, sehingga suami enggak boleh lagi bertemu dengan istrinya, enggak ada lagi yang namanya rujuk. Sampai istrinya ini nikah dengan laki-laki lain, kemudian misal enggak cocok, cerai, baru suaminya yang pertama boleh menikahi istrinya yang dulu ini, ya. Jadi ketika suaminya mengatakan, wahai istriku, kalau kamu kalah indah dengan rembulan, maka kamu saya talak 3. Maka istrinya langsung pakai jilbab keluar dari rumahnya, merasa kalah dengan rembulan. Karena kita kalau kadang gombali istri kan, indahnya bulannya indah banget ya, seperti wajahmu. Kadang gitu kita, Pak, ya. Kadang kita memuji-muji orang itu dengan dengan rembulan. Jadi istrinya merasa kalah cantik, kalah indah dengan rembulan. Maka suaminya ketika istrinya pergi langsung menyesal. Dia menyesal sudah mengucapkan kata-kata demikian. Akhirnya dia ngadu kepada seorang khalifah. Kemudian khalifah ini mengumpulkan seluruh ahli ilmu di kota tersebut, ya, para fuqaha dikumpulkan semuanya. Kemudian disampaikan kepada para ahli ilmu ini masalah tadi. Gimana menurut kalian? Ini si fulan mengatakan kepada istrinya, kalau engkau kalah indah dengan rembulan, maka engkau saya talak 3. Ya. Menurut kalian bagaimana? Para ulama ini semuanya sepakat, talaknya jatuh. Karena bulan lebih indah daripada manusia. Kemudian ternyata ada satu ulama yang dia diam. Merupakan ulama ini muridnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ketika dia ditanya, kenapa kok kamu diam? Maka ulama ini mengatakan, menurut saya talaknya enggak jatuh. Kenapa? Karena wanita ini lebih indah daripada rembulan. Kok bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Bahkan ketika Allah menyebutkan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, itu ditekankan dengan 3 penekanan. Penekanan yang pertama adalah dengan sumpah. Jadi Allah awali dengan sumpah. Kemudian dengan lam, ya, dalam bahasa Arab lam ini untuk menekankan. Kemudian dengan huruf qad, laqad, ya, ini menunjukkan penekanan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan serendah-rendahnya itu adalah bahwa manusia itu enggak selamanya
muda. Enggak selamanya apa? Ganteng. Ada kalanya manusia itu ya dari kecil, kemudian muda, kuat, ganteng, tampan, cerdas, lama-lama apa? Tua, lemah, kemudian apa? Kadang juga pikun. Kadang apa? Pikun. Jadi manusia itu akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Artinya tua, lemah, kadang penyakitan, ya, cuma bisa di tempat tidur, jalan sudah susah, kemudian apalagi apa sampai pikun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tidak akan terputus. Maka menurut pendapat pertama ini, manusia yang sudah dikembalikan oleh Allah ke tempat serendah-rendahnya akhirnya menjadi pikun, ya. Orang kalau udah pikun itu bisa sholat atau enggak, Pak? Udah nggak bisa lagi. Dia udah nggak tahu waktu-waktu apa sholat. Kadang orang pikun itu, ya, misalkan, Bu, kok nggak sholat? Saya udah sholat kok. Gimana kalau udah gitu? Udah nggak bisa apa? Dipaksa. Bahkan ada juga orang pikun itu ketika dia bercermin marah-marah dia. Siapa ente? Padahal dirinya sendiri. Ya, dia sampai lupa sama apa? Mukanya sendiri. Nah, orang kalau sudah pikun ini, maka kalau dia adalah orang yang dulunya beriman, semangat beramal soleh, semangat beribadah, maka pahalanya tidak akan apa? Terputus. Artinya meskipun dia tidak sholat, dia tercatat sebagai orang yang sholat. Meskipun dia nggak puasa, dia tercatat sebagai orang yang apa? Puasa. Jadi pahalanya tidak apa? Tidak terputus, masih berlanjut pahalanya. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridal abdu aw safar, kutibalahu maka namukiman sahih." Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, ya, maka akan ditulis untuknya amalan selama dia apa? Mukim dan sehat. Artinya kalau orang itu dia saat sehat dan saat ada di rumahnya, dia rajin beribadah, rajin puasa sunnah, ya, rajin menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, sehingga ketika dia safar, puasa yang biasanya dia kerjakan Senin Kamis itu dia tidak kerjakan karena apa? Safar. Kemudian sholat sunnah rawatib yang biasa dia kerjakan itu dia tidak kerjakan karena apa? Safar. Orang safar itu kan sholatnya apa? Qashar. Ya, kalau sudah qashar berarti dia tidak sholat apa? Sunnah rawatib. Maka dia tetap ditulis sebagai orang yang apa? Mengerjakan amalan-amalan tersebut. Dia ditulis sholat sunnah rawatib, dia ditulis juga sebagai apa? Orang yang puasa sunnah Senin Kamis, meskipun amalan-amalan tersebut tidak mereka apa? Kerjakan. Atau ketika dia sakit, yang biasanya dia kalau sehat itu sholat malam, bahkan kadang sholatnya panjang, dia biasa baca Quran, juga biasa puasa, tapi ketika sakit sholat malam lewat, kemudian baca Quran lewat, maka tetap apa? Ditulis baginya apa? Mengerjakan amalan-amalan tersebut. Ini enaknya kalau kita apa? Waktu sehat, waktu kita ada di rumah, kita semangat beribadah. Tapi kalau kita nggak semangat beribadah, saat kita safar atau sakit, ya nggak ditulis sebagai apa? Amal soleh buat kita. Ya, ini tafsiran yang pertama. Summa radadnahu asfala safilin itu artinya adalah kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi tua renta, ya, sakit-sakitan, kemudian apa? Kadang juga apa? Pikun. Tafsiran yang kedua yaitu summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka ini ke tempat serendah-rendahnya,
yaitu adalah ke neraka jahanam. Jadi orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, kemudian kok dia kufur terhadap nikmat Allah tersebut, dia tidak mau beriman, maka akan dikembalikan ke neraka apa? Jahanam. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal apa? Beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala atau balasan yang tidak akan apa? Terputus. Ini tafsiran yang kedua, yaitu radadnahu asfala safilin adalah dikembalikan ke neraka jahanam, kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Jadi iman sama amal saleh ini sering apa? Digandengkan. Sama seperti dalam surat Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman sama amal saleh ini senantiasa digandengkan. Kalau kita ingin iman kita itu kuat, maka hendaknya kita semangat dalam mengerjakan amal saleh. Karena ada orang-orang yang punya keyakinan iman itu cukup di dalam hati. Pokoknya kita iman saja, nggak perlu beramal apa? Soleh. Kita mau maksiat, mau sholat, iman tetap apa? Ada di dalam hati. Ini ada sebagian orang berkeyakinan demikian. Jadi sama antara orang yang sholat sama orang yang apa? Yang maksiat. Selama ada iman di dalam hati itu sama-sama apa? Beriman. Tapi keyakinan ahli sunnah, iman itu adalah ya ucapan di lisan, kemudian apa? Keyakinan di dalam hati, kemudian amalan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Yang amalan tersebut iman tersebut bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan apa? Terputus. Jadi ajrun ghairu mamnun itu ya maknanya adalah ajrun ghairu manqus, balasan yang tidak akan dikurangi. Juga ajrun ghairu maktu, yaitu balasan yang tidak akan apa? Terputus. Dan ajrun ghairu mahsub, ya. Jadi makna yang ketiga adalah balasan tanpa batas. Artinya mereka-mereka ini yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga. Yang mana di dalam surga itu kenikmatannya tidak akan apa? Berkurang, kemudian tidak akan apa? Putus, dan kenikmatannya itu apa? Tanpa batas. Ghairu mahsub. Jadi nggak ada cerita di dalam surga itu pengen makan rambutan. Oh maaf belum musim. Itu nikmat di dunia, benar nggak Pak? Dunia itu banyak nikmatnya, tapi kenikmatan di dunia itu apa? Terbatas. Ada musimnya. Pengen makan rambutan, bisa nggak Pak sekarang? Lagi belum berbuah, benar nggak Pak? Belum apa? Belum musim rambutan. Sekarang yang banyak duren, yang banyak mangga, ya. Mau makan rambutan belum banyak yang jual. Itulah kenikmatan apa? Di dunia. Tapi kenikmatan di surga itu nggak berkurang, ya. Kemudian nggak pernah terputus dan tanpa apa? Batas. Bahkan kenikmatan di surga itu tanpa kelelahan. Kita kalau di dunia pengen makan enak, itu kadang lelah-lelah dulu. Ima kita masak, bener nggak Pak? Suruh istri masak. Nanti kurang bumbu, suaminya disuruh belanja. Suaminya gelut, waduh, ya belanja keluar di warung ini nggak ada, pergi ke warung berikutnya juga nggak ada. Wah harus ke supermarket, akhirnya beli bumbunya. Ya dimasak, ternyata istrinya kebablasan ngasih apa? Garam. Wah udah, ya pengen makan enak, jadinya apa? Kurang nikmat. Ya udah, pengen makan enak, gak usah masak, pesen GoFood. Wah pakai online sekarang. Udah pesan-pesan, ya ternyata Gojeknya nggak datang-datang, kesesat sana, kesesat sini, ya. Atau bahkan kita udah lapar, datang 1 jam kemudian. Kalau makanan sudah datang 1 jam kemudian, kadang kita sudah kurang apa? Menikmati, ya.
udah kurang selera. Itu kenikmatan yang ada di dunia, kenikmatan yang melelahkan. Bahkan mau menikmati teh saja kita harus rebus air dulu. Ya kalau ada dispenser ya paling enggak kita jalan dulu, benar nggak Pak? Jalan ya, pencet dispensernya ya. Kadang ternyata lupa nyetekin, akhirnya dispensernya belum apa? Panas. Padahal udah ditunggu setengah jam belum apa? Panas-panas, ternyata lupa apa? Dicetekin. Inilah kenikmatan yang ada di dunia. Berbeda sekali ya dengan kenikmatan yang ada di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan hari pembalasan? Artinya apa yang menyebabkan orang-orang musyrik itu mendustakan hari pembalasan? Padahal dalil-dalilnya sudah begitu apa? Jelas. Ya. Dan mereka juga sudah diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ini masih mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat? Padahal dalil-dalilnya udah jelas, diutusnya nabi, dibawakan dalil-dalil, masih saja mereka ini tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, dengan adanya hari kiamat. Orang itu kalau nggak percaya adanya hari kiamat, maka hidupnya apa? Bebas. Benar nggak Pak? Orang itu kalau nggak percaya adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, kalau habis mati itu nanti dibangkitkan, maka dia hidupnya akan apa? Semaunya. Yang menyebabkan kita itu hadir sholat berjamaah di masjid, berlelah-lelah memaksakan mata buka saat azan subuh berkumandang. Apalagi sekarang azan subuh jam berapa Pak? 4:04. Telat tidur dikit sudah susah Pak bangun ya. Ini kita rela untuk bangun. Kira-kira kenapa? Karena kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Andai kata nggak ada surga, nggak ada neraka, bodoh amat mungkin orang ya. Mesti apa? Cuma pengennya apa? Tidur. Pengennya hura-hura. Pengennya main-main. Apalagi misalkan besok hari libur, ya pengennya apa? Hura-hura, main-main. Tapi karena adanya surga, adanya neraka, ya kita kepikiran. Kalau kita maunya main-main tok, ya khawatirnya dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Makanya rukun iman ya ini, yaitu iman kepada hari akhir, merupakan rukun iman yang paling sering digandengkan dengan iman kepada Allah. Ya, rukun iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang paling sering digandengkan dengan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan ya rumah-rumah Allah itu adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering gandengkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dengan seorang itu kuat keimanannya kepada hari akhir, membuat dia semakin semangat beramal saleh dan juga membuat dia berhenti untuk apa? Bermaksiat. Jadi kalau mau maksiat ingat, oh iya, nanti saya kalau maksiat saya bisa diazab. Ya, akhirnya enggak jadi apa? Maksiat. Kemudian ketika malas-malasan beribadah, dia ingat, saya kalau malas-malas ini nanti saya bisa enggak jadi masuk apa? Surga. Akhirnya dia semangat dalam apa? Beribadah. Apalagi dia semakin meyakini bahwa surga itu bertingkat-tingkat, dia semakin semangat dia dalam apa? Beribadah. Makanya seorang kalau dia semakin tahu ya bagaimana huru-hara hari kiamat, bagaimana kenikmatan yang ada di surga, maka dia akan semakin apa? Semangat dalam beribadah kepada Allah dan semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu
ya hakim yang paling adil. Ini sebenarnya merupakan ancaman ya. Ini merupakan ayat ancaman terutama untuk orang-orang kafir. Bahwasanya ingat, Allah itu adalah hakim yang paling apa? Adil. Kalau para penjahat, koruptor atau ya penjahat-penjahat lah mau diadili, kemudian dia dikasih tahu ini hakimnya adil, bersih, dia nggak nerima sogokan, takut atau enggak penjahatnya Pak? Takut dia. Padahal dia udah nyiapin uang 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar untuk apa? Nyogok hakim supaya dia bebas daripada apa? Hukuman. Ternyata hakimnya apa? Bersih, nggak terima yang kayak gitu-gitu. Pasti penjahatnya akan apa? Ketakutan. Nah, ini ancaman. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling apa? Adil. Hakim yang paling adil itu apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum orang-orang yang tidak apa? Bersalah, dan akan menghukum orang-orang yang bersalah. Kalau di dunia ini kan kadang yang nggak bersalah mendapatkan apa? Hukuman. Yang bersalah malah apa? Bisa bebas. Ini hukuman di dunia. Hakim-hakim yang ada apa? Di dunia. Kebanyakannya demikian. Yang salah bisa ketawa-ketawa, yang nggak salah malah apa? Mendekam di dalam penjara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merupakan hakim yang paling apa? Yang paling adil. Dan juga makna daripada alaihissallahu biahkamil hakimin, ya, selain bahwasanya Allah itu merupakan hakim yang paling adil, maknanya juga adalah bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bijak, yang paling ada, ya, senantiasa ada hikmah di baliknya. Baik itu hukum syariatnya maupun apa? Takdirnya. Artinya ya, hukum Allah Subhanahu wa taala itu pasti di baliknya ada apa? Ada hikmah. Contohnya misalkan syariat tentang warisan. Warisan itu dalam Islam apa? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini kalau bagi wanita adil nggak Pak hukum Allah? Ya nggak adil. Masa kita sama-sama anak cuma dapat apa? 1, dia dapat 2. Nah, ini mencak-mencak anak-anak wanita, ya, anak-anak perempuan. Allah nggak adil, Allah nggak adil. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya paling apa? Adil dan ada hikmahnya. Hikmahnya kira-kira apa Pak? Kok anak laki-laki dapat 2, perempuan 1? Kenapa? Tanggung jawabnya beda. Ya. Lainnya apa? Hikmahnya itu kalau laki-laki uangnya cepat habis. Kalau perempuan apa? Awet, benar nggak Pak? Ya. Dia punya suami, ya, punya uang. Wanita nggak punya kewajiban untuk beli beras, benar nggak Pak? Ya, kalau simpan uangnya awet. Kalau suami, ya beras habis, ya dia wajib untuk apa? Beli beras. Dia siapkan rumah untuk istrinya, siapkan kendaraan, bayarin anak-anak sekolah. Yang bayarin anak sekolah suami apa istri, Pak? Ya kewajibannya siapa? Suami sebenarnya. Itu kewajiban apa? Suami. Mungkin kalau sekarang ini banyak suami yang ngurusin anak, istrinya apa yang bekerja. Sebenarnya itu adalah kewajiban siapa? Suami. Sehingga uang istri itu bisa apa? Aman. Kalau dapat warisan, ya, wanita 1 miliar, kakaknya laki-laki dapat 2 miliar, pasti yang cepat habis apa? Ya kakaknya. Ya punya kewajiban nafkahi istrinya, bayari sekolah anak-anaknya. Tapi yang wanita ini dapat 1 M bisa apa? Bisa bertahan. Asalkan nggak beli tas yang harga 300 juta, ya. Beli kaos harga 50 juta. Ini cepat apa? Cepat habis. Tapi sebenarnya ya itulah hikmahnya. Kalau laki-laki itu lebih besar apa? Kebutuhan, ya, yang harus dia keluarkan sebagai kepala keluarga. Kemudian juga contoh hukum Allah yang ada hikmahnya sangat besar adalah seperti hukum kisos. Hukum apa? Kisos. Kalau bunuh balas apa? Ini sebenarnya
terdapat hikmah yang sangat besar. Cuma manusia itu menganggapnya ini bisa melanggar HAM, benar nggak Pak? Melanggar HAM apalah segala macam. Padahal dengan bunuh balas bunuh itu tidak akan banyak adanya apa? Pembunuhan. Nggak ada yang namanya begal. Ya, di Saudi ada nggak begal Pak? Nggak pernah dengar ya kan? Di Saudi ada begal hampir nggak pernah dengar. Kalaupun ada sedikit lah, mereka nggak berani. Mereka itu mau bunuh orang mikir. Kalau saya bunuh dia, mungkin 1 bulan kemudian saya apa yang dibunuh. Mungkin nggak sampai sebulan, mungkin besoknya, yang mungkin kapan, pasti apa dibunuh. Jadi mikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Ya, bahwasanya di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Memang orangnya dibunuh, tapi berapa banyak orang yang akan terjaga apa? Nyawanya. Ada kehidupan. Artinya orang itu nggak berani apa? Bunuh. Makanya ketika ada rapat besar, ya, pemimpin-pemimpin negeri, ketika itu Saudi rajanya adalah Raja Faisal. Ya, kemudian ini mungkin rapatnya di Amerika apa di mana, diambil koran yang ada di situ dibaca, pembunuhan di Amerika ya dalam 1 hari itu ada banyak. Kata Raja Faisal, ini kalau di negeri saya mungkin terjadi hanya 1 tahun sekali, tapi di Amerika bisa apa? Dalam 1 hari. Karena ya hukuman di sana tidak sama seperti apa? Di Saudi yang menerapkan hukum Islam, yaitu bunuh balas bunuh. Coba ini diterapkan, akan pasti ada apa? Hikmahnya. Mencuri potong tangan. Kira-kira pencuri mikir-mikir nggak kalau mau mencuri? Mikir-mikir. Tapi kalau misalkan mencuri penjara, bunuh penjara, keluar dari penjara, taubat atau jadi lebih garang? Ya, biasanya lebih apa? Garang. Masuk penjara ketemu sama penjahat kelas kakap, belajar dia. Gimana kemarin bisa ketangkap? Saya ngambilnya begini. Salah. Kalau mau nggak ketangkap, cara nyurinya begini-begini. Wah, tambah lebih apa? Hebat lagi. Jarang ada yang taubat. Mungkin ada yang taubat, tapi juga ada yang tidak apa? Taubat. Meskipun kadang orang kalau di penjara itu ketika masuk ke pengadilan pakainya baju gamis, benar gak Pak? Pakai kopiah, sholatnya nambah rajin. Wallahu alam ketika habis itu apakah masih dipertahankan atau apa? Atau tidak. Tapi kalau misalkan potong tangan langsung, wah sudah ya, dia mau nyuri lagi mikir. Karena kalau dia nyuri lagi, dipotong lagi apa? Kakinya dipotong. Sehingga udah nggak bisa gerak lagi dia. Kalau udah kaki, tangan apa? Hilang, dia nggak bisa apa? Mencuri lagi, pasti akan kesusahan. Ya, pencuri itu kan dia harus larinya kencang, benar nggak? Ya, nyuri kabur. Nah, kalau kakinya udah nggak ada, dia sudah susah untuk apa? Untuk kabur. Kemudian maksud daripada alaihissallahu bihkamil hakimin adalah terkait dengan takdir Allah. Takdir Allah itu juga ada apa? Hikmahnya. Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita pasti ada apa? Hikmahnya. Kita kaya, ada hikmahnya. Kita miskin juga ada apa? Hikmahnya. Kita sehat, ada hikmahnya. Kita sakit juga ada apa? Ada hikmahnya. Makanya ada sebuah kisah ya. Namun kisah ini disebutkan tidak ada riwayatnya, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini, yaitu ada seorang menteri yang kebiasaannya itu mengatakan al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi setiap ada orang kena musibah, dia hibur dengan al khairu khiratullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Ada yang kena musibah, dia hibur dengan itu, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Akhirnya suatu hari rajanya yang kena musibah, ya, rajanya kena musibah, tangannya putus jarinya. Kemudian menteri ini hibur, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Rajanya marah, gimana bisa tangan putus dibilang yang terbaik? Penjara menterinya, masukin dia ke penjara.
dimasukin penjara, dia ngomong sendiri menghibur dirinya, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Kemudian keesokan harinya rajanya ini apa? Pergi berburu bersama anak buahnya. Berburu, keenakan berburu, kebablasan masuk daerah terlarang. Di daerah terlarang itu ternyata ada orang-orang yang suka bunuh orang untuk dijadikan sesembahan, ya, sebagai sajen atau apa. Semuanya dibunuh kecuali rajanya. Rajanya apa? Enggak dibunuh. Kenapa rajanya enggak dibunuh? Karena enggak sempurna. Orang itu kan kalau mau jadikan hewan sebagai sesembahan pasti yang paling apa? Sempurna, yang paling bagus. Itu kalau nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, kira-kira kerbau yang gemuk atau yang kurus, Pak? Kerbau yang gemuk, ya kan? Kerbau yang bagus, yang sempurna, bukan kan Nyi Roro Kidul nggak lihat ini, cariin aja yang cacat-cacat. Enggak, mereka pasti ngasih apa yang sempurna untuk Nyi Roro Kidul, padahal itu apa? Kesyirikan. Tapi kebanyakan kita sebagai orang muslim bertauhid, ketika hari raya Idul Adha maunya yang murah-murah, benar nggak, Pak? Iuran sapi 3 juta sama 2,5, yang paling cepat kumpul yang mana? 2,5. Pengennya apa? Cari yang murah. Padahal sebenarnya kita itu kalau berkurban sesembahan kepada Allah diperintah yang apa? Yang sempurna. Makanya kurban sapi pincang, kambing pincang itu apa? Nggak diterima, ya. Yang buta matanya, yang sakit, nggak apa? Nggak diterima. Ya, intinya raja ini nggak dibunuh karena apa? Nggak sempurna. Akhirnya ya